kali ini di event pertama ini kita akan membincangkan satu buku yang judulnya Business as Unusual karya Anita Roddick. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan buku itu, saya mau tanya-tanya dulu nih ke Bung Hendro nih. Waduh, apa tuh? Sekarang lagi berkegiatan apa nih Bung Hendro nih? Kalau sekarang sama kayak sebelum-sebelumnya ya. Yang pertama memang saya itu kan sedikit punya usaha nih Om. Yang ada tunas konveksi. Jadi tetap kegiatan aktivitas kerjaan tetap jalan. Satu sisi juga untuk yang ada 3 sih sebenarnya kan. Ada di Asosiasi Konveksi Sabelum Independen juga Bekasi Raya. Itu kita juga lagi pengen dorong bentukan koperasi, itu yang pertama. Terus yang kedua yang Taman Pembelajar Rawamangun, literasi pedagogi. Itu kita tetap untuk bulan ini tetap kita masih pakai menggunakan Google Meet sih. Diskusinya belum tetap. Tapi itu sih kalau untuk aktivitas sampai saat ini ya, seperti itu. Kemarin kan sempat rame nih nama Hendro Rahmandani nih, sempat mewarnai artikel-artikel di VOA Indonesia, CNN, bahkan di kompas.com terkait dengan Bekasi lawan COVID. Waktu awal-awal COVID-19 itu muncul di Indonesia, itu Bung Hendro bikin gerakan sosial yang namanya Bekasi lawan COVID-19. Nah, itu bisa diceritain sedikit nggak? Bekasi lawan COVID itu sebenarnya gerakan sosial, kritik sosial sih sebenarnya untuk awalnya ya, karena pasca kasus pertama COVID di Depok itu Om. Jadi kan awalnya itu kasus pertama di Depok itu kalau nggak salah akhir Februari. Nah, ketika akhir Februari itu kondisi pasar, hampir semua pasar ekonomi itu udah mulai menurun. Nah, yang akhirnya yang saya dorong pertama bagaimana para karyawan itu kita bisa tetap produksi, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, pada akhirnya saya coba dorong beberapa teman-teman konveksi lain, walaupun pada akhirnya di tengah perjalanan ada beberapa teman jurnalis, ada beberapa warga, ada beberapa komunitas juga yang ikut gabung dalam Bekasi lawan COVID. Nah, teknisnya sebenarnya sederhana kemarin itu, karena konteks sosialnya itu kelangkaan masker hampir di seluruh wilayah, termasuk wilayah Bekasi. Makanya kita dari teman-teman konveksi kita ngumpulin bahan tuh Om, bahan sisa. Nah, ngumpulin dari bahan-bahan sisa semuanya dikumpulin di tempat saya. Setelah dikumpulin di tempat saya potong. Setelah dipotong, baru teman-teman konveksi itu ambil potongan untuk dijahit seperti itu. Nah, setelah dijahit baru kita donasikan hampir seluruh kota dan kabupaten Bekasi, walaupun jumlahnya kisaran 8.000 piece lah kalau ada di data kemarin. 8.000 piece masker. Itu hampir kita distribusiin. Teknisnya itu kita kerjasama dengan beberapa RT gitu kan. RT, jadi data dari RT kita sortir lagi siapa sih yang memang pekerja harian, yang memang dia harus keluar, dia bisa bekerja tapi dengan protokol kesehatan. Sebenarnya kalau dari sisi kesehatannya kita berjuang sosialnya dari sisi itu. Cuman kalau dari sisi kritik sosialnya, karena kan ini kan ada kelemahan dari beberapa Pemda sampai negara ketika itu agak lambat lah ya di awal itu untuk bicara protokol kesehatan di luar urusan misalkan bansos atau apa yang memang terlambat. Nah, kita beberapa teman-teman relawan Bekasi lawan COVID, ada Depok lawan COVID, ada di daerah Jakarta Barat juga ada yang beberapa komunitas yang untuk bagaimana nih warga bisa bekerja tapi tetap sehat, seperti itu sih sebenarnya tujuan. Akhirnya banyak daerah-daerah yang ikut bergabung, yang ikut melakukan. Alhamdulillah, alhamdulillah akhirnya banyak juga
bisa bergabung termasuk komunitas-komunitas ormas segala macem gitu kan. Cuma banyak beberapa ini sih Om, banyak beberapa profesi sebenarnya. Jadi teman-teman konteksnya hanya pemula lah, karena kan tetap diproduksi masker. Ya. Nah, produksi masker itu pasti ditingkatkan konveksi. Nah, untuk relawan-relawan pendistribusian luar biasa. Kita banyak ditolong warga sebenarnya. Nah, seperti itu. Aktivitasnya kan padat tuh. Pertama konveksi, ada banyak pekerjaan, terus masih sempat juga aktivitas sosial gitu. Terus ikut juga bergiat literasi juga kan di Taman Pembelajar pedagogi itu Rawamangun kan. Nah itu masih juga pembelajar Taman Pembelajar Rawamangun itu masih ada kegiatan ya. Nah. Ketika COVID mulai masuk, off itu yang Taman Pembelajar mana. Satu sisi juga kan kegiatan produksi di konveksi juga sebenarnya agak menurun. Nah, kalau misalkan kita yang akan membeda Anita Aerobik ini kan pola Anita Aerobik kan juga seperti itu kan, bagaimana dia mengelola campaign iklannya itu dia dengan misalkan di depan tokonya itu di awal-awal tahun 75-an Anita Aerobik itu kan dia membuat kantong sampah di depan tokonya, dia aktivitas ayo menjaga kebersihan gitu kan. Nah mungkin kalau misalkan sekarang ya saya coba melakukan ini loh, ini ada kita punya konveksi tapi bagaimana protokol kesehatan dan konteksnya ketika itu masker itu sangat langka, kita bisa bantu warga. Sebenarnya seperti itu. Kalau dicoba kita gabungkan lah ya antara bisnis dan aktivitas sosial, bagaimana bisa bermanfaat ke warga ke publik yang lebih banyak seperti itu. Itu masih di konveksi masih jalan, literasi juga masih jalan, tapi kenapa masih baca buku sih Om? Nah ini kenapa sih masih sempat baca buku gitu? Karena yang pertama jadi apapun profesi kita ya, entah juga sebagai karyawan kantor atau pekerja kantoran atau kita punya usaha segala macam, ternyata akses pengetahuan yang kita punya itu akan mendorong seberapa besar keberhasilan kita dalam membangun suatu usaha gitu. Nah, karena kan apalagi kalau dalam bidang saya itu kan kita ketemu banyak customer dalam segala bidang profesi. Bisa ketemu pejabat, bisa ketemu memang pekerja juga, bisa ketemu HRD-nya, bisa ketemu siapapun, kita bisa ketemu, dan itu bisa menghubungkan antara pekerjaan order, tapi kita bisa membicarakan hal-hal yang memang membuat mereka nyaman sebenarnya. Dan itu sangat butuh buku kita untuk supaya bisa terus nyambung ya, dengan biar mereka nyaman lah obrolannya, karena kan nggak melulu kita ketika ketemu customer kita selalu berbicara soal pekerjaan. Nah di situ makanya ada strategi kebudayaan bisnis sebenarnya. Bisnis itu juga membangun ya bagaimana hubungan emosional antara kita dengan buyer itu bisa semakin akrab dengan segala macam. Mungkin itu kita butuh pengetahuan lah ya. Betul. Seperti itu sih. Nah, ada tips nggak Om? Baca buku itu gimana sih? Baca buku yang bener gimana ya? Baca buku yang menurut Om Hendro deh. Baca buku kan nggak cuma baca kalimat, nggak cuma baca paragraf, tapi ada tips nggak sih baca buku yang biar kita tuh bisa dapat informasi sebanyak-banyaknya dari buku itu gitu? Kalau sampai sekarang, mungkin dulu pas ketika kita masih sekolah, belum memiliki aktivitas, bisa bukan keisengan ya membaca buku ya. Jadi lagi senggang, kalau misalkan kita sudah punya aktivitas ini kan, kalau saya pribadi setiap jam 6 sampai jam 7 saya sisipin tuh sejam aja, nggak banyak, sejam dalam satu. Kenapa saya ngejar pagi? Karena kalau pagi itu buat baca enak, walaupun selembar 2 lembar
tapi adalah yang apa yang kita dapat dari informasi yang kita baca seperti itu. Nah biasanya nanti ketika malam baru tuh kalau misalkan belum begitu lelah, saya coba nulis dari apa yang apa nih hubungannya nih, oh kita tulis seperti itu sih. Jadi walaupun pelan tapi kita coba konsisten. Sebenarnya kan konsisten dan komitmen dalam membaca buku itu yang bisa ya kita dapati gitu. Oke, kita masuk ke bukunya nih, Om Hendro. Ini sih sebenarnya Anita Roddick ini siapa sih dan kenapa buku ini jadi menarik gitu? Kita coba penjelasan singkat aja dari Om Hendro. Sebenarnya kan kalau Anita Roddick ini yang saya lihat ya, kalau kita baca latar belakang Anita Roddick ini, dia itu wanita biasa, nggak ada kelebihannya apapun. Ketika dia bersekolah sampai dia dapat beasiswa, ketika itu berhasil dapat beasiswa kalau nggak salah di Israel. Nah setelah dia pulang dapat dari beasiswa, ya Anita ini sebenarnya aslinya bukan Inggris tapi Itali. Dia orang Itali. Ya orang Itali dia. Jadi Anitanya orang Itali, cuman keluarganya tinggal di Inggris seperti itu. Dan kalau melihat ya apa ya, kayak kita bisa lihat tahun 60 sampai 70-an itu kan Inggris kan hampir 40 sampai 50% ini warganya sangat hipis Om. Seneng aja gitu kan. Kayak misalkan kayak Kurt Cobain itu rata-rata mereka hipis banget lah. Situasi lagi seperti apa, yang penting dia melakukan aktivitasnya dengan senang hati, ya sudah, dia dengan segala kecuekannya dia menjalankan itu. Nah termasuk Anita ini juga, dia seorang petualang sebenarnya, karena dia hipis, dia senang berjalan-jalan di awalnya, sampai ketika akhirnya dapat beasiswa di universitas di negara Israel, akhirnya dia pulang, barulah dia dijodohkan sebenarnya Om. Dia untuk pacaran kayaknya agak malas dia. Agak malas. Akhirnya dia pulang ke rumah, ketemu orang tuanya. Habis itu orang tuanya bilang, ini ada cowok namanya Gordon Roddick. Gordon Roddick ini juga sebenarnya hipis juga dia. Nah dari Gordon Roddick akhirnya dia menikah. Nah ketika menikah baru namanya digabung tuh Anita Roddick. Gitu. Jadi Roddick itu dari nama suaminya. Nama suami. Setelah Anita sama Gordon menikah, itu ternyata dia bangun bisnis restoran dan penginapan. Kisaran tahun 70-an lah mereka bangun restoran dan penginapan. Setelah membangun restoran dan penginapan, 2 tahun setelahnya suaminya ingin berpetualang dari Inggris ke Buenos Aires di Argentina. Cuman sambil menjelajah gitu. Jadi nggak langsung dari Inggris langsung ke Argentina, tapi dia menjelajah satu negara sampai tingkatan nanti sampai di Buenos Aires. Nah setelah itu, nah di sini sebenarnya uniknya Anita yang mungkin ada juga kesemangat wanita yang seperti Anita. Jadi ketika suaminya minta izin itu untuk berjalan-jalan sampai ke Argentina, Anita mengizinkan Om, gitu kan? Itu 2 tahun, itu 2 tahun proses perjalanannya, lama. Nah, ketika Anita itu mengizinkan, akhirnya suaminya pergi. Nah dari situ dia dia akhirnya coba berpikir apa ya, kalau kata almarhum Harti Laar sih di bukunya soal entrepreneur sejati itu kan bukan perkara soal modal besar akhirnya dia jadi pengusaha, tapi entrepreneur sejati itu ketika di situasi satu titik dia buntu seperti ada tembok besar, bagaimana orang ini bisa melompati tembok besar itu. Nah di konteks Anita ketika suaminya sedang berpergian, dia buntu sampai dia akhirnya menggadaikan bisnis pertamanya tuh restoran dan penginapan, kalau nggak salah kisaran 6.500 US dollar itu di awal. Karena situasi ekonomi makin sulit baginya kan, akhirnya dia
ketemu beberapa beberapa orang yang bisa mengelola sabun, pertama sabun cair awalnya. Nah, ketika sabun cair, karena dia juga nggak ada modal, ini tempatnya pakai apa kan? Wadahnya apa gitu ya? Iya, wadah apa nih gitu kan? Akhirnya dia nyari botol-botol bekas, didaur ulang, dan akhirnya dimasukin tuh cairan sabunnya ke botol-botol bekas itu, dan akhirnya dijual. Seperti itu untuk awal mula kenapa dia akhirnya bisa ngebangun body shop sebenarnya kalau di si Anita. Nah, sampai pada akhirnya, karena kan biasanya itu kalau bisnis kosmetik itu kan uji coba labnya itu ke hewan, Om. Oke, testing to animal. Ya. Nah, ini kritik sebenarnya Anita ke para pelaku bisnis kosmetik sebenarnya, cuman ternyata dia pelaku bisnis kosmetik juga gitu kan. Iya. Nah, makanya dia bingung tuh di awal, ini gimana ya? Ini banyak pelaku bisnis main kosmetik tapi uji cobanya ke hewan. Yang kedua, banyak pelaku bisnis kosmetik itu menjanjikan kepada konsumen, kalau kamu beli kosmetik saya, kamu akan cantik. Oke ya. Nah, sekarang kalau di Anita ini dia enggak. Kamu beli kosmetik saya, sabun saya, kamu nggak akan berubah apa-apa, tapi kamu membantu bumi agar terlihat lebih bersih. Karena uji lab saya, produksi saya tidak menggunakan pertama banyak bahan kimia dan tidak menggunakan uji labnya itu menggunakan hewan. Jadi semakin kalian membeli produk saya, kata Anita, kalian termasuk membantu banyak aktivitas bumi yang semakin hijau. Seperti itu dia di awalnya. Nah, itu kalau misalkan sekilas, lalu semakin meningkat sampai 2000. Beliau itu kan wafat 2007, Om. Ya. Umur tahun kalau salah ya. Itu tahun 2000-an. Pada akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan sistem community trade. Jadi dia menjual body shopnya melalui produk-produknya melalui komunitas-komunitas, yang dimana setiap komunitas itu pasti membuat aktivitas sosial seperti sekolah. Ada di Nepal dia juga ada bikin sekolah, ada di beberapa negara dia juga bikin kegiatan aktivitas sosial seperti penghijauan, seperti beliau juga kerjasama beberapa kali dengan Greenpeace, sempat juga dengan organisasi lingkungan hidup ya, seperti itu kalau dia Anita Rodik sendiri, Om. Nah, untuk bukunya sendiri nih, apa nih menariknya? Atau langsung aja deh diulas sama Om Hendro, apa menariknya, terus bagaimana pembabakannya, tebalnya tuh segimana gitu kan? Terus Om Hendro tuh bacanya itu berapa lama sih? lama. ini bukunya nih, Om. Nah, ini bukunya nih. Mantap. Anita Rodik. Ini buku as unusual. Ya. Oke. Ya, dia ada beberapa pembabakan sih. Yang dia di sini ada 12 ya. Ada 12 bab sebenarnya. Oh, 12 yang bab. Yang paling menarik itu kan di dalam buku ini juga dia coba di bab 1 dia coba menjelaskan apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan bisnis. Ini yang paling oke gitu kan. Karena kan sebelum, biasanya orang untuk membuka satu usaha pun dia belum tahu apa sih sebenarnya bisnis gitu. Kenapa kita harus berbisnis? Kenapa kita harus berwirausaha? Kenapa sih? Apakah sama bisnis dengan berdagang? Nah, Anita ini coba ngebedah sampai yang paling sederhananya, kalau coba saya analogikan, misalkan banyak orang yang tiba-tiba buka usaha misalkan yang kemarin itu masker tiba-tiba orang banyak. Nah, ketika harga masker langka, orang banyak jual masker. Nah, tiba-tiba harga masker turun, jeblok lagi
sekarang gitu kan. Ya, Nah, ya. ternyata mindset masyarakat kita hari ini masih pola berdagang, bukan berbisnis. Oke, cari untung. Ya, jadi kalau berdagang itu ya 10.000 beli masker dapat 2. Nanti Oke. masyarakat jual lagi 12.000 dapat margin 2.000. Nah, cuman kalau dalam maksudnya si Anita ini ketika berbisnis, ya ketika 10.000 itu dapat 2, dia bisa melakukan 10.000 itu dapat 3 piece, tapi dengan kuantiti yang banyak. Misalkan dia langsung buka cabang daerah ini. Jadi perputaran cash flow kita menyelamatkan kita gitu. Nah, kebanyakan kan orang 10.000 2 segala macam, akhirnya pasar sama, dan ketika harga berantakan, pemodal besar masuk, pasti pedagang-pedagang ini langsung ngedrop biasanya. Makanya di sini coba dijelaskan oleh Anita, bisnis itu bukan sekedar menjajakan barang. Tapi bisnis itu seni gitu. Kalau menurut dia bisnis itu seni. Ada seni negosiasinya, ada seni marketingnya, ada seni komunikasi bisnisnya, seperti itu. Sampai dia bilang yang paling menarik itu, dia juga, nah kalau dalam buku ini, sikap menghakimi orang berdasarkan ras ibarat sehelai rambut yang jatuh ke pipi. Kita tak bisa melihatnya dengan jelas dalam sikap kita. Kita tidak bisa benar-benar menangkapnya, tapi kita hanya selalu bisa mengibaskannya. Nah, dalam kondisi ini pun dia coba berbisnis, tapi tidak berbisnis yang toleran gitu loh. Enggak berbicara soal, wah ini misalkan kalau lagi konteks sekarang hari ini, wah lu agama gue nih, berarti yang bisa order masker tertentu saja, yang lain tidak bisa. Itu banyak om sekarang ini dengan kondisi ini ya. Banyak ya. Nah dari situ sih sebenarnya yang paling menarik dari buku ini ya. Jadi benar-benar dijelaskan kenapa kita harus berbisnis seperti itu. Nah dari pola penjelasan bagaimana kita harus berbisnis, Anita juga dalam buku ini coba mengurai apa dan siapa sebenarnya pengusaha. Seperti itu. Apa sebenarnya dan sebenarnya pengusaha. Nah, di sini menarik banget, banyak kata-kata yang ini ya. Kayak misalkan dia coba mencantumkan halaman 40 itu Albert Einstein, inilah saatnya mengubah cara pikir kita bahwa ukuran yang ideal itu bukan siapa yang paling sukses, tapi siapa yang paling baik dalam melayani. Nah, dia coba kalau di istilah bahasa marketingnya service excellent lah, seperti itu. Jadi beliau ini udah melampaui ketika semua orang bicara marketing, beliau udah coba sampai tahap service. Service excellent. Nah, sekarang justru kan masyarakat kita beramai-ramai menjual, tapi lupa bagaimana sih cara melayani gitu kan. Wah, melayani cepat kesal, cepat bosan, segala macam. Nah, ini yang buku ini makanya bagi saya lumayan cukup menarik om, karena benar-benar detail dia bicara persoalan dari bagaimana berbisnis, terus kenapa kita, siapa itu pengusaha, sampai bagaimana cara Anita merekrut pegawai. Pegawai itu juga sampai, jadi dia interviewnya itu bukan soal bagaimana nanti karyawan yang kerja sama Anita ini bisa menjualkan produk, tapi bagaimana bisa soft selling, lebih ke soft selling. Misalkan semua pengetahuan tentang lingkungan hidup, semua pengetahuan tentang aktivitas sosial itu karyawan harus semua paham kalau Anita Roddick. Jadi ketika ada customer datang ke toko Anita, jadi kalau kata Anita dalam buku ini, kalau kamu mencari informasi tentang produk saya, silakan lihat di brosur. Tapi ketika kamu mencari kenapa kamu harus beli produk saya di toko, kamu boleh bertanya karyawan saya.
Oke. Makanya Jadi kalau cuma di shop tuh banyak ya karyawan-karyawan banyak, gitu ya. Karena dia siap banyak. untuk ditanya apa aja ya. Nah, iya itu tuh yang Di pertama. shop itu ya. Itu makanya di sini, dan satu lagi konsep yang dia itu jadi apa, kalau di sekarang mungkin franchise ya, cuman kalau franchise itu kan tetap bayar royalti ya. Oke. Misalkan tetap pakai bayar royalti. Kalau dia enggak, di awal Anita ada yang mau bantu jual, udah buka toko aja sana. Nanti ketika ada orang yang order, ya udah pakai nama body shop, cuman dia nggak bayar royalti apapun ke Anita di awal gitu ya. Nah, itulah yang membuat banyak, akhirnya dia cepat berkembang lah. Seperti itu toko body shopnya. Beberapa tahun itu udah 700 branch, kalau nggak salah udah 700 Iya, betul. The body shop itu. Iya, betul. Dan memang dia punya cara pengembangan perusahaan yang beda ya. Beda banget. Nah, sampai di bab kelima ini aja dia coba jelasin tirani bisnis kecantikan, Om. Dia ngebedah juga, jadi dia ngeritik juga kecantikan. Iya, dia sampai ngeritik bagaimana sih perusahaan-perusahaan komestik itu ya ketika berbisnis tapi uji labnya dengan hewan atau uji labnya segala macam, dia tetap kritik gitu kan, tetap kritik. Dan pada akhirnya kritikan itulah yang coba dimasukin ke perusahaannya sendiri untuk karyawannya. Jangan sampai perusahaannya sendiri menggunakan uji lab dengan hewan. Satu sisi jangan membual, kalau kata Anita. Jadi Anda beli produk saya, Anda cantik, biasanya Anda pernah membual. Bahkan produk kecantikan. Di situ. Jadi mungkin kalau dilihat Anita ini sebenarnya wanita biasa, cuman punya semangat yang kuat, pada akhirnya ya menjadi salah satu gerakan wanita pecinta lingkungan juga. Mungkin akhirnya baru bisa masuk ke gerakan feminisme juga, mungkin bisa ya, bisa ya kalau Anita. Cuman dia nggak punya basic latar belakang dari awal itu memang senang dengan lingkungan juga, enggak. Gitu. Tapi ada service excellent tadi tuh yang menarik tuh. Ada elaborasi lebih lanjut nggak tuh di buku itu? Itu gimana sih Anita kok bisa melayani konsumernya itu supaya bisa setia dengan produknya dia, dan juga tadi dijelasin juga salah satunya itu lewat pembukaan cabang yang nggak susah lah, nggak seperti franchise misalnya. Terus juga tadi dijelasin juga bahwa karyawan-karyawannya juga dapat pelatihan yang soft skill justru mengenai product knowledge ya, pengetahuan tentang produk itu, dan juga pengetahuan tentang lingkungan, pengetahuan tentang HAM mungkin sedikit-sedikit. Mungkin ya bisa deh. Karena memang Anita ini bergerak bisnis itu memang pernah lewat komunitas. Makanya di beberapa buku ini ada yang menarik, Om. Udah bilang, dalam kebersamaan untuk berbagi itulah orang-orang bisa mengerjakan hal yang lebih besar, jauh dari yang disadari, dan kebersamaan inilah yang layak dirayakan, kalau kata di dalam buku ini ya. Jadi dari awal memang Anita itu dia bisa besar karena dia coba mengedukasi beberapa relasi, teman, dan mungkin beberapa pengusaha untuk ayo mari kita berjuang untuk lingkungan, jangan sampai kita merusak lingkungan juga. Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan membual. Kita memang produk kosmetik untuk wanita, cuman bagaimana wanita ini jangan sampai merasa ketika pakai produk ini saya lebih cantik gitu loh. Nah, cuman kecantikan itu bisa dilihat dari budi pekerti, mungkin di arah ini ke sana. Jadi ketika Anda membeli produk saya, Anda juga harus paham, berarti ketika Anda membeli satu produk, Anda telah menyelamatkan banyak karyawan, banyak hewan, banyak
termasuk lingkungan hidup. Seperti itu dia yang coba Anita dengungkan ke beberapa customernya sebenarnya gitu. Dan dari awal memang Anita sudah bermain di konsep tadi kebersamaan di komunitas, Om. Jadi di komunitas itulah Anita ini membentuk satu forum diskusi soal lingkungan hidup, soal bagaimana sih karyawan ini tersejahterakan, gitu kan, atau karyawan ini bisa terbantukan, atau masyarakat sekitar juga bisa terdayakan, tapi dengan konsep sejahtera juga, seperti itu sebenarnya, Anita. Ini kalau misalkan dilihat nih, Om Hendro ini udah coba mengaplikasikan apa jurus-jurus dari Anita Roddick ini sih sebenarnya ya. Dari Bekasi lawan COVID-19 misalnya, bagi-bagi masker gitu kan. Usaha konveksi, kemudian memanfaatkan kain-kain bekas, terus bersama-sama dengan pengusaha-pengusaha konveksi lain, bikin masker sama-sama, bagikan gratis seluruh kabupaten kota Bekasi 8.000 pieces gitu kan. Ya, kurang lebih 8.000. Itu menarik. Artinya sebenarnya pengusaha konveksi ini mau untuk bergerak di kegiatan sosial, cuma mungkin nggak tahu caranya juga. Terus juga pengetahuannya pun masih terbatas hanya. Tapi kalau memang diajak untuk berkegiatan sosial, itu teman-teman pengusaha lain itu pasti ikutan ya. Dan terbukti ternyata nular kan ke daerah lain, ke Depok, ke daerah-daerah lain, penyangga Jakarta gitu. Nah, besok kita ada Hari UMKM Nasional nih, Om Hendro. Nah, di Hari UMKM ini sebenarnya tadi saya dengar Om Hendro bakal menginisiasi koperasi pengusaha konveksi ya kalau nggak salah. Nah, konveksi sablon itu, di Bekasi. Ya, konveksi sablon di Bekasi gitu. Nah, ada nggak pesan atau semangat yang mungkin terinspirasi dari Anita Roddick dari buku Business as Unusual ini terkait gimana sih seharusnya UMKM ini berkegiatan gitu, berbisnis itu harusnya seperti apa gitu supaya masyarakat juga bisa ikut tersejahterakan juga gitu, atau masyarakat bisa terbantu juga, dan pengusaha-pengusaha juga bisa berkembang gitu, Om Hendro. Kalau dalam konteks misal UMKM lah ya, konveksi atau sablon atau pemain UMKM lainnya, itu kan yang sebenarnya yang jadi persoalan pertama itu pasti dalam permodalan yang terbatas, Om. Permodalan UMKM itu sangat terbatas. Terlebih misalkan UMKM ini bergerak dalam bisnis padat modal. Bisnis padat modal ini konveksi bisa dikatakan bisnis padat modal, catering bisa dikatakan bisnis padat modal. Artinya bisnis padat modal ini ketika orderan ramai, kita harus juga punya banyak duit FT untuk backup kerjaan gitu. Oke. Karena dibayarnya tuh Kak nanti ya. Nah, jatuh tempo atau ya DP itu kan biasanya kan prosesnya 30-50%, Om. Sedangkan dalam proses produksi kita minimal akan keluarkan cost produksi untuk penambahan produksi itu costnya kisaran 25-30%, Om. Nah, itu kalau misalkan dalam satu order, satu PO lah katakannya, persoalan UMKM sih lawas sebenarnya. Oke. Misalkan dalam 1 bulan ada 5 PO turun, katakan setiap PO itu kita tambahkan, kita mengeluarkan kos tambahan itu 25%, dikali 5 itu sudah 125% uang safety kita yang harus kita keluarkan untuk menutup produksi gitu kan. Nah, dari kelemahan kita yang nggak punya modal banyak lah, seperti pemodal pabrik atau garmen besar gitu kan, kita ini UMKM. Maka kita perlu saling solid, saling berjabat tangan, jangan sampai menganggap teman-teman sesama UMKM ini juga sebagai kompetitor. Nah, ini kan mindset yang mesti harus, ayo kita sama-sama bangun di jelang Hari UMKM Nasional. Selama perbatasan kekuatan modal kita masih sama,
mereka teman, jangan dianggap kompetitor gitu. Nah ini kadang Oke. mindset UMKM ini kan, wah kok saya rame dia ini, jadi pertempurannya hanya antar sesama pemain UMKM-nya, sebenarnya modalnya sama, nggak ada masalah gitu kan. Nah, tapi ketika pemain-pemain UMKM ini solid, mereka berjabat tangan, mereka bisa bekerja sama untuk saling lempar order, bisa backup, bisa tepat deadline, nggak kalau dalam bahasa Jawa itu nggak ngoyo. Jadi misalkan saya dapat orderan 1000 piece harus dikerjakan deadline-nya seminggu, cuman saya kerjakan sendiri, pasti saya kelabakan. Tapi ketika sudah berada dalam satu ruangan, misalkan entah asosiasi atau koperasi atau organisasi, itu kita bisa saling lempar order, deadline aman, semua anggota koperasi atau anggota organisasi sejahtera, nggak ada yang nggak sepi aktivitas lah gitu ya. Gitu. Aduh, jadi pesan saya, ayo udah bersatu kita teguh, bercerai kita ambil adil, Bang. Iya. Pokoknya jangan sampai menganggap sesama pemain UMKM itu kompetitor, udah itu aja pesan saya. Kita semua sama teman gitu. Oke. Terakhir nih Om Hendro, ada nggak hal-hal yang mau disampaikan terkait ya bisnis as unusual ini, kemudian berkaitan dengan UMKM, Hari UMKM Nasional besok tanggal 12 Agustus gitu. Yang pertama kalau di tema bisnis yang ini ya, bisnis as unusual ya, itu ya kita coba merubah pelan-pelan lah, merubah mindset apa sih bisnis kita sudah sampai seberapa bermanfaat buat orang lain, itu yang pertama. Yang kedua, sudah sampai level mana pemberdayaan masyarakat ketika bisnis kita ada di dalam satu wilayah. Kalau misalkan bisnis kita besar tapi pemberdayaan masyarakat sekitar tidak ada, masyarakat sekitar tetap banyak pengangguran, berarti ada yang salah dalam bisnis kita, Om. Itu kalau dalam bisnis as unusual ya. Yang kalau untuk hari UMKM, mari kita jabat tangan, saling rangkul lah, kita sesama pemain UMKM tidak ada kompetitor, kita semua permodalan sama, terbatas gitu kan. Yang kedua, kita harus juga ayo sama-sama mencari akses, karena kan kekalahan para pemain UMKM di era digital hari ini, kita kalah akses informasi, Om. Akses informasi itu dalam artian misalkan kita selalu mendapat, misalkan ya dalam tingkatan konveksi itu kita nggak pernah dapat buyer 1, tapi udah broker 2, broker 3. Pada akhirnya kita mendapatkan sisa kerjaan, atau dengan harganya itu sangat turun drastis seperti itu. Nah, ketika teman-teman UMKM ini solid, kuat, semuanya menjadi teman, dan kita bisa mendapatkan akses informasi, mungkin kita bisa masuk ke buyer langsung gitu loh. Nah, itu ketika kita bisa masuk ke buyer langsung, ya mudah-mudahan bisa semakin sejahtera, karyawan-karyawannya bisa semakin bermanfaat untuk masyarakat sekitar, seperti itu. Oke Om Hendro, selamat Hari UMKM Nasional 12 Agustus. Selamat. Juga semoga usaha konveksi sablon Om Hendro dan teman-teman lainnya itu moncer terus, meskipun amin. COVID-19 nih masih jalan terus. Dan sukses terus, berkah terus Om Hendro. Makasih banyak udah berbagi cerita buku Business as Unusual. Thank you, makasih banyak. Makasih Om Hendro. Mas